Sekarang mencelaknya nggak pakai mulut, mencelaknya pakai tulisan, pakai status. Nggak nyangka ya imam di sana. Nyangka itu. Orang yang bilang tidak nyangka itu sedang nyangka. Nggak nyangka, nyangka tuh. Satu tuh, hati-hati. Dua, awas hati-hati. Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Setiap ada perbuatan yang baik, melakukan yang jelek, itu langsung dipindahkan pahala yang baik kepada yang jeleknya. Puasa, tapi saat yang sama berselisih dengan orang lain, itu pahala puasanya dipindahkan kepada orang yang dizaliminya itu. Saya agak heran sekarang ya. Kalau dulu orang berselisih masalah dunia, sekarang orang bisa bertengkar masalah ibadah. Halo? Di sini terjadi tidak? Di sini terjadi tidak? Nih saya ambil contoh. Di Bekasi, Bu, Pak, ada suami istri yang tidak tegur sapa semalaman gara-gara persoalan dari i'tidal ke sujud. Tuh. Tadinya kompak, saling kasih sayang, baik di rumah tangga. Satu kali suami karena di Jakarta macet, pulang ke rumah terlambat, nggak sempat ke masjid. Sholatlah di rumah, dilihat istri. Begitu i'tidal sami Allahu liman hamida rabbana walakal ham, akan turun sujud. Saat akan sujud, beliau turun dengan lututnya terlebih dahulu begini, baru telapak tangan. Istri melihat. Begitu selesai sholat, tanpa basa-basi dan mukaddimah, istri langsung mengatakan, papa sholatnya salah. Suami membela mama yang tidak baca hadis, katanya. Papa sholatnya salah. Kenapa? Karena harusnya telapak tangan dulu, bukan lutut. Kata suaminya, mama yang tidak baca hadis. Padahal dua-duanya nggak baca. Istri ngaji di Ustadz A, suami ngaji di Ustadz B. Itu karena persoalan turun, dua-duanya nggak saling sapa semalaman. Satu ke barat, yang dua ke timur. Pagi-paginya datang ke tempat kami bertanya, saya senyum, saya katakan, Bu, Pak, itu dua-duanya ada di kitab hadis yang sama, di Sunan Abu Daud, yang pakai lutut riwayat Wa'il bin Hujur nomor hadis 838, yang pakai telapak tangan riwayatnya sahabat Abu Hurairah nomor hadis 840. Cuman beda dua nomor. Wa'il masuk Islam, nabinya masih muda, ikut perang Badar, ikut perang Uhud, lututnya belum ada masalah. Nabi sujud turun pakai lutut. Abu Hurairah masuk Islam, usia Nabi sudah 60 tahun. 7 Hijriah masuk Islamlah Abu Hurairah. 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Nabi meninggal kurang lebih 63 tahun. Usia 60 lutut Nabi bermasalah. Karena itulah hadis-hadis yang diriwayatkan saat usia Nabi kurang lebih 60 tahun, ada hadis Nabi sholatnya nyender ke tiang, ada menggunakan tongkat, karena lututnya bermasalah. Karena lututnya bermasalah, maka sujudnya menggunakan telapak tangan. Jadi kesimpulannya di ilmu hadis, al-jam'u wa taufiq, gabungkan dua hadisnya. Mau pakai lutut boleh, mau pakai telapak tangan boleh, yang salah pakai kepala duluan. Makanya dibukanya pakai pelajari dulu, bukan hukumi dulu. Kalau melihat perbedaan, tanya dulu kenapa menggunakan itu, dari mana sumbernya. Ketika kita paham semuanya, maka mudah kita bertoleransi, terciptalah rasa aman dalam berkehidupan. Ini poin. Ini bismillah nih, Bu. Bismillah itu kalau dibaca di Al-Fatihah kencang atau pelan? Di Al-Fatihah nih, Bismillahirrahmanirrahim, yang bacanya kencang jahar angkat tangan. Yang bacanya pelan angkat tangan. Sir, Bismillahirrahmanirrahim. Yang nggak baca angkat tangan. Ternyata hadis tentang Bismillah itu ada yang menghitung kurang lebih 70.
Nabi praktekkan 4 cara baca. Bisa dibaca kencang jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dibaca silent, sir, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau silent tidak perlu ditempelkan ke mic, Bismillahirrahmanirrahim. Itu jahar, baca diri sendiri yang dengar. Bila ingin yang ketiga, tidak perlu dibaca sama sekali, langsung hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang keempat, bisa dibaca rakaat pertama jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat keduanya tidak dibaca sama sekali. Ada 4 cara. 1, dibaca keras seperti Imam Asy-Syafi'i. 2, disilentkan seperti Imam Ahmad bin Hambal. Yang ketiga, enggak dibaca sama sekali seperti riwayat di Imam Malik dan Abu Hanifah. Yang keempat, riwayat Abu Hurairah di Al-Bukhari, rakaat pertama dibaca, selanjutnya tidak dibaca sama sekali. 4 cara. 2010 saya diundang ke Mekah jadi panitia haji. Begitu salat Isya, Syekh Sudes jadi imam. Istau, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu komentar jamaah samping saya, iki imamnya Muhammadiyah ya. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram tuh. Jadi kalau dia bacakan sir, bukan karena Muhammadiyah. Kalau dia kencang, bukan karena NU atau Nahdlatul Wathon. Tapi kalau dia membaca kencang, dari Nabi diajarkan. Kalau dia baca sir, dari Nabi ada hadisnya. Kalau tidak baca, ada dalilnya. Yang salah yang tidak sholat. Kalau mau kunut, ada dalilnya. Yang silent Imam Malik, yang jahar Imam Asy-Syafi'i. Kalau tidak baca kunut, ada dalilnya juga, dipraktekkan oleh Imam Abu Hanifah. Kalau kunutnya nazilah, dalilnya ada, dipraktekkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Yang tidak ada dalil, yang tidak sholat subuh. Makanya kalau kita ingin melahirkan rasa aman, wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina, tidak cukup dengan doa. Maka bantu kepolisian, bantu TNI, bantu pemerintahan. Dengan cara apa? Kita membangun kehidupan yang rukun, saling bergotong royong dan saling menolong satu dengan yang lainnya. Siap insyaallah? Yuk kita punya dalilnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala. Tuh. Jadi saya berharap mulai hari ini khusus Sumbawa Barat menuju milad yang ke-21, insyaallah seluruh masyarakatnya rukun dan kompak. Siap? Saling tolong menolong dan gotong royong. Siap? Ya, semoga Allah memberikan ketenangan dan keamanan di tempat ini. 2, cepat. Ini kita belum mulai keamalannya ya, kita baru pembuka nih. Warzuq ahlahu minats tsamarat. Tugas pemerintah nih. Ya Allah, mohon berkahi warganya. Ini mohon izin kalau baca tsamarat di Al-Qur'an kita perlu baca pakai ilmu balaghah nih. Nggak bisa pakai terjemahan. Masalahnya sekarang orang ngajinya cukup pakai YouTube, pakai Instagram. Kadang-kadang tasrifnya nggak pakai sorop lagi tuh. Ya, fasbaka yu facebooku, Facebookan. Taba ya tubu, YouTuban. Instagrama yang Instagrimu, Instagraman. Sehingga kadang pakai terjemah jadi. Kalau ada kata samarat dalam Al-Quran, itu tidak harus selalu diartikan dengan buah. Itu lebih diartikan kepada pangan yang memudahkan berkehidupan, kondisi ekonomi yang stabil. Warzuq ahlahu minats tsamarat, ya Allah berkahilah penduduknya supaya sejahtera dan stabil ekonominya. Kalau di surat Al-Quraisy, alladzi at'amahum min ju', kita beribadah kepada Allah yang menjaga kita supaya tidak lapar.
Maka Pak, mohon izin Pak, kalau rakyatnya sudah patuh, sudah baik, sudah aman, sudah rukun, maka tugas pemerintah pastikan jangan sampai ada masyarakat yang lapar. Sebab kalau lapar gejolak. Maka pemerintah membuat strategi. Oh, Sumbawa Barat 150.000 penduduknya, 8 kecamatan. Bagaimana 8 kecamatan ini semua warganya merasakan kenyamanan, rata dan berkeadilan, dan tidak ada yang lapar. Nah, itu dihisap itu Pak. Jadi kalau ada satu kecamatan satu orang lapar, yang dihisap pertama Pak Bupati itu. Jadi ada satu provinsi terpilih gubernur datang kepada saya minta doa, lalu bilang begini, Ustadz, mohon doa karena jadi gubernur itu berat katanya. Saya tanya balik, kalau berat kenapa Bapak mau? Akhirnya Pak, kita doakan jalan baik. Satu pesan saya yang pertama, jangan biarkan rakyat Bapak lapar, karena kalau ada yang lapar, maka disitulah pintu masuk bagi setan untuk bisa memporak-porandakan kehidupan bermasyarakat. Maka bagaimana cara diantara yang efektifnya? Nah, ini turunannya. Yuk kita baca hadis Nabi pelan-pelan ya. Qala haddatsana qala sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, ini musimnya kita. Pak Bupati boleh ambil ilmunya ini. Sayati alaikum zamanun ay unasun ay kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nanti kata Nabi akan tiba satu masa, satu era, satu komunitas masyarakat. Tanda utama era itu tiba, terjadi percepatan digitalisasi. Digital itu serba online Bu. Yang pertama terjadi taqarubul aswaq, pasarnya mudah diakses. Hadisnya sahih. Jadi kalau dulu ibu ke pasar itu manual, pakai angkot, pakai motor, sekarang diklik barangnya bisa datang. Terjadi nggak sekarang? Yang online banyak nggak? Diklik di handphone barangnya datang kan? Beli pulsa tinggal klik langsung isi kan? Benar tidak yang Nabi katakan? 2. Taqarubuz zaman, waktunya terasa berdekatan dan terasa cepat berlalu. Dalam hadis lain, setahun seperti sebulan, sebulan seperti sepekan, sepekan seperti sehari, sehari rasanya sekilatan cepat saja. Terasa sekarang? Tuh. Pak Bupati rasanya baru kemarin menjabat, ternyata sudah 10 tahun. Cepat rasanya. Nah, di saat yang sama, awas hati-hati nih. Yantashirul kadhib tantashirul fitan. Masalahnya makin banyak, fitnahnya makin merebak, manipulasinya makin banyak. Kenapa? Karena dulu kalau orang berbuat maksiat offline, terbatas. Judinya offline, mencurinya offline, tipu-tipunya offline, fitnahnya offline. Akan tiba masa semua itu kemudian bisa berubah menjadi online. Dulu judinya offline, sekarang ada judi online. Dulu pinjamannya offline, sekarang ada pinjaman pinjol. Semakin banyak pinjam, kepala benjol. Maksiatnya makin banyak. Hati-hati tuh. Baru kemarin tiba-tiba ada iklan parfum berhadiah jutaan rupiah, ada tiket yang ditawarkan, tiba-tiba ada wajah saya mempromosikan parfum itu. Saya tidak pernah jualan. Ternyata dia menggunakan teknologi AI, Artificial Intelligence. Jadi suara kita itu diambil frekuensinya, diganti pakai kalimat baru seakan-akan kita yang bicara. Eranya sudah tiba. Nah, apa bimbingan dari Nabi yang bisa kita ambil hikmahnya? Kalau orang berbuat maksiat dengan fasilitas itu, kenapa kita tidak menggunakan fasilitas itu untuk berbuat taat dan kebaikan? Maka bagaimana caranya? Izin Pak Bub, Pak Ketua DPRD ini, saya pernah ajarkan ini di beberapa daerah, murid-murid kami di beberapa kabupaten di Indonesia.
bikin gerakan, termasuk di Sumbawa Barat ini namanya glokalisasi. Glokalisasi, manfaatkan yang online ini untuk membuat dan menguatkan sistem lokal domestik di Sumbawa Barat menggunakan fasilitas online. Apa nggak ada 150.000 orang Sumbawa Barat yang bisa aplikasi? Kalau tidak ada, sekolahkan 1, 2, 3 orang. Bikin aplikasi khusus Sumbawa Barat. Masukkan di aplikasi itu. Misal ya, Taliwang Menerawang, misal saja ya. Bikin aplikasi Sumbawa Barat yang UMKM, yang jualan beras, jualan ikan, jualan kain, jualan pakaian, masukkan ke aplikasi itu di wilayah Sumbawa Barat saja. Nanti visi-visi pemerintah masukkan ke situ. Kalau ada satu anjuran dari kepolisian, dari TNI, dari macam-macam, masukkan ke aplikasi itu. Zakatnya bisa lewat situ, update status bisa ke situ. Kalau terjadi bencana satu kecamatan A, tinggal diupload situasinya, semua 150.000 orang lihat, dan mustahil dari 150.000 yang tidak bisa membantu. Gunakan, buat. Jadi kalau nanti bisa kita buat, perputaran ekonominya berputar di dalam, yang kurang bisa terpantau, yang di bawah garis kemapanan bisa kita angkat, dan semua pemerintah bisa berinteraksi langsung dengan rakyatnya seketika. Karena zamannya berubah, Pak. Jadi Bapak sekali bikin status, mari warga Sumbawa Barat kita bersih-bersih di hari ini, bikin satu kalimat, se-Sumbawa Barat 150.000 orang bisa baca dan bisa mengerjakan di saat yang sama. Tuh. 2, Nabi meminta pemerintahnya supaya peka dengan keadaan rakyatnya. Maka Nabi mengajarkan 2 hal, Pak Bub. Ini izin ya, karena Pak Bupati minta serius nih. 1, tidak ada satu nabi pun kecuali diminta oleh Allah menggembala kambing. Tapi tolong catat, jangan potong video nih. Saya nggak minta Pak Bupati pelihara kambing, bukan. Saya ingin tahu hikmahnya apa. Kenapa Nabi diajarkan untuk menggembala kambing? Bukan sapi misalnya, bukan ayam misalnya. Untuk membuktikan ini, saya sempat naik ke pegunungan namanya Pacet. Ada tempat piara kambing dan perawatan yang cukup bagus. Naik kami ke atas, baru masuk kambang kambing, saya terkejut, ternyata kambing yang mengembik itu suaranya tidak sama. Yang dekat mbe, yang tengah sana mbe, ada yang jauh mbe. Saya heran, kenapa suaranya kok beda-beda? Saya tanya sama pengurus kambingnya, Mas, kenapa suaranya beda? Ternyata Ustadz yang dekat ini dia tahu kalau orang datang itu suka bawa makanan, makanya suara embikannya itu menandakan dia ingin minta makan karena lapar. Kalau yang tengah embikan begini, ini menunjukkan dia sedang kurang sehat. Yang ujung yang suara tadi begitu, dia tahu ada orang baru dan dia merasakan suasana tidak biasa karena ketakutan melihat orang yang datang baru. Suaranya beda. Baru saya bisa memahami dan menyimpulkan kenapa Nabi dilatih oleh Allah memelihara kambing, supaya beliau punya rasa yang kuat sebelum berdakwah kepada masyarakatnya, sehingga bisa membedakan suara rakyat, Pak Bupati. Mbe, oh kecamatan ini jalannya masih berlubang. Oh. Mbe, oh kecamatan yang di ujung walaupun saya sudah 10 tahun ternyata masih lapar. Mbe, oh ini untuk sekolah ternyata SPP-nya masih kurang. Maka yang diajarkan oleh Allah memelihara kambing, Umar membaca itu, maka Umar mempraktekkan rumus kambing ini dengan nama blusukan. Jadi Umar ini orang pertama yang blusukan di muka bumi dan tanpa kamera tuh.
Oh, tidak salah kalau mau pakai kamera, boleh untuk dokumentasi, boleh ya, asal niatnya baik. Maka apa yang dilakukan Umar? Tiap malam jalan. Dulu kita punya presiden tuh hebat, Pak Harto itu luar biasa tuh ya, inkognitonya tinggi, tanpa harus diketahui, jalan. Sebelum rapat dengan menteri sudah tahu harganya berapa, di lapangan bagaimana. Makanya dulu sebelum Pak Harmoko mengumumkan ba'da maghrib harga cabai sekian, harga bawang sekian, itu presidennya sudah tahu harganya dan tahu di tempatnya langsung karena bertanya pada rakyatnya. Umar lewat malam, ternyata ada ibu yang sedang gelisah. Kemudian sambil ngulek-ngulek dia mengatakan, ya Allah, itu khalifah senang tinggal enak di istana, rakyatnya kelaparan sampai harus menggoreng-goreng pasir. Jadi dia punya anak, malamnya lapar nangis, tidak ada makanan. Untuk menenangkan supaya terlihat masak makanan, beliau menggoreng batu di atas pasir begini. Katelnya kalau kita diisi pasir, dimasukkan batu, digoreng-goreng begini, memberikan kesan kepada anaknya, tunggu mama sedang masak, sebentar lagi jadi. Sampai anaknya nangis lelah, ketiduran karena belum makan. Lewat Umar, begitu melihat suasana itu, Umar langsung berlari ke Baitul Mal, mengambil gandum, dikarungkan, digendong dengan pundaknya sendiri. Ajudan kemudian datang mengatakan, biar saya yang gendong. Kata Umar, tidak, saya yang dihisab, bukan engkau. Umar Pak, tuh saya serius tuh. Maka dengan gandum digendong itu mendatangi ibu tadi, tanpa mengatakan saya Umar, saya khalifah. Dibantu masak, dimasakin oleh Umar. Saat Umar masak itu, si ibu itu masih mencela Umar. Dasar pemimpin, enak-enak di istana, cuma orang lain yang datang memasakkan saya. Disuapi oleh Umar anak-anak itu sampai tidur, sampai selesai, kembali dengan tenang dan memohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa pernah mengatakan pada ibu tadi, saya Umar loh bu. Itu. Jadi kalau rakyatnya sudah baik, rakyatnya kompak, rakyatnya tolong menolong, rakyatnya rukun, dan punya pemimpin dengan sikap demikian Pak, maka itulah yang mengantarkan pada nilai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana kita bisa mencapai itu? Nah, sekarang bagian keduanya nih. Kan tadi baru doa, baru teori. Untuk praktek itu tidak mudah. Tidak mudah. Nih contoh tadi kata hadis ya, nanti ada masanya orang rajin sholat, rajin ngaji, tapi berselisih kadang mengambil hak orang lain. Gak usah jauh-jauh nih, pulang dari pengajian ada yang tertukar sendal nggak tuh? Praktekin tuh. Sampah hilang nggak tuh? Yo, bagaimana mewujudkan apa yang kita mohonkan tadi? Pindah surat, pindah ayat, dan ini bagian terakhir kita. Sebelum nanti saya ingin mengenal lebih jauh, terutama adik-adik di sini, insya Allah nanti kita berikan hadiah-hadiah khusus menjelang milad ke-21 Sumbawa Barat ini. Ya, nanti tepuk tangannya belakangan aja. Ya, sekarang kita ngaji, terusin dulu tuh. Ingin punya pemimpin seperti yang disifati Al-Quran tadi? Mau punya pemimpin seperti Umar tadi? Ingin rakyatnya kompak dan sejahtera? Pindah rumus Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 96. Yuk saya cepat ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Sampai situ dulu. Walakinnya jangan dibaca dulu, karena itu nanti pengecualiannya. Walau anna, dan kalaulah dengan sungguh-sungguh dan serius. Saya baca pakai ilmu nahwu dulu ya. Anna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Paham? Tidak. Anna atau inna harfu nasbin wa taukidin, huruf nasab dan huruf taukid.
kalau di grammar biasa, huruf yang menjadikan kalimat setelahnya dibaca dengan nasab, fathah kalau dia tunggal, bisa kasrah kalau dia jamak, atau ya kalau dia jamak khusus untuk laki-laki. Tapi kalau kita baca pakai ilmu balaghah, nasabar rajulu asahu fil ardi, seseorang menancapkan tongkatnya dengan kuat tanpa goyah. Jadi kalau ada huruf di Al-Quran menggunakan anna, inna, membuka ayat, maksudnya tancapkan informasi ini dalam jiwamu yang paling dalam, jangan pernah goyah. Masukkan ke hati, jangan ragu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tadi Sumbawa Barat itu berkah, makmur, sukses, pemimpinnya bagus, rakyatnya sejahtera, tancapkan ini ke dalam hati, jangan ragu. Amalkan, jangan ragu. Apa yang harus diamalkan? Walau anna ahlal qura, kalaulah setiap satu penduduk semuanya punya kesadaran. Ahlun itu mengikat setiap orangnya. Jadi ibu bapak jangan tunjuk orang, jangan lihat orang lain. Gunakan telunjuknya untuk menunjuk pada pribadi masing-masing. Oh iya, bapak dulu, iya ibu dulu, itu sih, bukan. Kata Al-Quran ahlun, di dalam Quran tuh ada ahlun, ada alun, ada tambahannya usratun, ada ailatun. Kalau ahlun itu menunjuk pada setiap orangnya. Kalau satu penduduk negeri, contohnya Sumbawa Barat, setiap orangnya amanu wattaqau, turmusnya satu, semua komitmen beriman kepada Allah. Tuh. Syarat satu apa? Komitmen beriman. Awas. Saya tanya sebentar. Ibu yang di sini beriman tidak? Yang di atas beriman tidak? Yang di sini beriman tidak? Dari mana taunya iman itu ada? Tuh. Kita belajar akidah kan? Iqrarum bil lisan wa tasdiqum bil qalbi wal amalu bil jawari. Diucapkan dengan lisan, tadi baru diucapkan tuh, beriman tuh. Tembus gak ke hati? Karena ada orang mengatakan beriman di zaman Nabi tapi imannya nggak tembus ke hati, sehingga turun Quran surah 49 ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna, ada orang Arab Badui mengatakan kami beriman. Qul lam tu'minu, katakan Muhammad dia belum benar imannya, walakin qulu aslamna, tapi katakan baru formal masuk Islam dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, sementara imannya belum masuk ke hati. Apa tandanya iman masuk ke hati? Al-amalu bil jawarih, iman itu menuntun semua bagian tubuh kita dalam beramal. Jadi kalau tadi bapak dan ibu ingin tentram, ingin aman, maka mulailah semua bagian tubuh gunakan fungsinya menggunakan iman. Jadi kalau di sini ada ahli Quran, coba silahkan cek. Semua fungsi tubuh kita itu rata-rata disebutkan Al-Quran dengan iman terlebih dahulu. Saya beri contoh nih. Apa fungsinya mata? Apa bu? Tuh, bukan. Kalau cuma melihat, ayam juga melihat. Semalam saya baru makan ayam taliwang. Ayam melihat, elang juga melihat. Mata elang lebih tajam dibanding kita. Elang ke udara, anak ayam kelihatan. Bapak ibu naik pesawat di atas, anak sendiri tak nampak. Tapi mata kita dihisap, mata elang tak dihisap. Karena itu ketika Allah menyampaikan fungsi mata, ternyata yang disebutkan imannya dulu baru matanya. Quran surah ke-24 An-Nur ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim
Katakan pada pria-pria yang menyatakan dirinya beriman, punya iman, maka gunakan iman itu untuk membimbing pandanganmu. Palingkan pandangan itu yang menurut imanmu nggak layak untuk dipandang. Pak Bupati mengamalkan ayat ini, Ketua DPRD mengamalkan ayat ini. Oh, saya beriman, imannya masuk ke hati, dari hati naik ke mata, membimbing matanya untuk melihat. Yang tak boleh dilihat, palingkan. Yang boleh dilihat kata imannya, silahkan lihat. Karena itu kalau kita melihat pakai iman, pasti ada perbedaan tersendiri dengan orang melihat tanpa iman. Contoh nih, maaf, ini kan ada turis-turis tuh lewat tuh, ya. Kadang kan bukan hanya laki-laki, ada yang perempuannya juga. Kalau begitu lewat, yang laki-laki kemudian melihat, kalau melihatnya pakai iman, tuh iman tahu apa yang harus dilihat, apa yang tak boleh dilihat. Ibu buka YouTube ayat 31-nya, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Di YouTube ada tayangan yang tak pantas untuk dilihat, kata imannya, palingkan pandanganmu, maka dia bisa menoleh. Itulah iman. Jadi kalau orang sudah menggunakan imannya, matanya dilihat pakai iman, itu otomatis pasti matanya hanya melihat yang baik saja. Nih, kalau keluar dari Masjid Agung melihatnya pakai iman, nggak akan mungkin tertukar sendal. Karena kata imannya, itu bukan punya kamu yang itu. Kadang ada orang datang, ih mana sendal saya ya? Oh itu dia, Masya Allah dia pakai, padahal dia ke masjid tak pakai sendal. Nah, berarti dia bersikap tanpa menggunakan iman. Dari mata turun ke, oh jangan langsung ke hati, ke mulut dulu.